penonton, jangan lupa like dan subscribe. Pantau terus videonya ya guys. Halo adik-adik, kembali lagi di channel Eleven Project. Saya Kakak Devi Ajeng Damarati. Di sini Kakak akan membahas buku tema kelas 5, tema 4, subtema 2 untuk pembelajaran 2. Nah, di sini Kakak akan memberikan referensi jawaban yang adik-adik bisa kembangkan sendiri dengan sesuai dengan kemampuan adik-adik ya. Jadi di sini ini hanya referensi. Nah, coba buka halaman 58 ya. Di situ kan ada soal, tapi sebelum itu pastikan adik-adik sudah membaca bacaan di halaman sebelumnya. Nah, di sini tuh ada soal di ayo menulis. Soalnya berbunyi, apa yang dimaksud dengan pantun? Tanyakan kepada orang yang kamu anggap tahu mengenai pantun. Kamu juga dapat mencari tahu mengenai pantun dan syair dari internet atau majalah. Kemudian, tuliskan pengertian pantun dan syair pada kolom berikut. Nah, jadi kakak memberikan referensi jawaban seperti ini. Pantun adalah puisi Melayu yang terdiri atas bait-bait. Biasanya tiap bait terdiri atas 4 baris yang bersaja AB atau bisa juga bersaja AA. 2 baris pertama berisi sampiran dan baris ketiga sampai 4 merupakan isi. Nah, berikutnya yaitu pengertian syair. Syair adalah puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 larik atau 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Nah, itu adalah pengertian puisi dan syair. Berikutnya adalah soal dalam bagian ayo berdiskusi. Nah, ada soal berbunyi, bentuklah kelompok terdiri atas 5 anak. Bersama kelompokmu, bacalah berbagai karya pantun. Berdiskusilah bersama teman sekelompokmu mengenai ciri-ciri pantun. Kemudian, tuliskan dalam kotak-kotak berikut. Nah, jadi sebutkan ciri-ciri pantun yang isinya ada 4. Apa saja? Nah, jadi pantun itu memiliki ciri-ciri terdiri dari 4 baris. Memiliki saja AA, AB. Berikutnya, baris pertama dan kedua dinamakan kalimat sampiran dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, itu adalah jawaban untuk bagian ayo. Selanjutnya ada bacaan. Di situ adik-adik silahkan baca dulu bacaan-bacaannya. Kemudian masuk ke halaman berikutnya dan jawab soal-soal yang ada pada halaman 60. Bagian ayo mengamati ini ya. Nah, di situ ada soal amati gambar 3 tarian di atas. Kemudian tuliskan nama-nama properti yang dipakai pada gambar tarian itu. Tuliskan jawaban dalam kolom berikut ini. Nah, jadi di bagian atas itu kan ada gambar-gambar orang nari kan. Nah, ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Jadi adik-adik silahkan tentukan properti apa yang digunakan oleh penari-penari itu. Jadi di sini untuk soal yang ada di halaman 61, yang gambar 1 itu adalah tari legong. Tari legong ini merupakan tari yang berasal dari Bali. Apa saja properti tarinya? Yang pertama itu ada kipas tangan. Jelas ya, terlihat kipasnya. Kemudian ada badong. Badong itu hiasan leher ya, seperti kalung. Nah, kemudian ada gelang. Nah, meskipun samar-samar tidak terlalu terlihat, tapi tari legong itu memiliki properti gelang juga. Kemudian ada pakaian adat khas Bali itu ya.
Dan ada udeng atau mahkota kepala, yang digunakan di kepala itu menggunakan udeng. Kemudian gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini apa saja nama propertinya? Nah, di sini ada laki-laki terlihat itu ya, menggunakan blangkon. Blangkon itu penutup kepala untuk biasanya digunakan oleh orang Jawa kuno. Nah, kemudian ada senjata yang dipegang itu adalah senjata properti tari. Berikutnya ada juga laki-laki yang menggunakan baju hitam itu menggunakan topi, dan yang terakhir itu propertinya baju adat. Nah, kira-kira itu untuk yang nomor 2. Berikutnya adalah tari yang ketiga, itu jika dilihat adalah tari Ramasinta ya. Nah, apa saja propertinya? Itu ada panah-panahan atau terdiri dari busur panah dan anak panah. Nah, kemudian ada juga selendang di situ. Terus adik-adik silahkan tambahkan ada jarik ya, jarik dan mahkota ya, di situ yang digunakan. Nah, itu adalah properti tari yang digunakan pada gambar-gambar tersebut. Kemudian ada soal lagi di halaman 62. Di situ berbunyi, setelah mengamati gambar di atas dan menyebutkan nama-nama properti yang digunakan pada gambar tarian, dapatkah kamu menyimpulkan apa yang dimaksud dengan properti tari? Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Nah, jadi apa sih properti tari itu kalau kita lihat dari jawaban sebelumnya? Nah, jadi properti tari itu adalah seluruh atribut atau perlengkapan atau kelengkapan yang digunakan dalam penampilan tari. Seperti tadi ya, misalnya ada blangkon, ada busur panah, ada anak panah, gelang, kalung, dan lain sebagainya. Itu dinamakan dengan properti tari. Nah, kemudian ada soal ayo renungkan. Ada beberapa poin soal. Yang pertama berbunyi, apa yang kamu pelajari hari ini? Kalau kakak memberikan referensi di sini ya. Jadi, saya mempelajari tentang pengertian puisi, syair, serta ciri-cirinya. Selain itu, saya juga belajar berdiskusi dan percaya diri setelah tampil menari di depan kelas. Kemudian nomor 2, nilai apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah nilai kerjasama, karena tadi kan ada beberapa tugas yang dikerjakan secara berkelompok, sehingga kita mendapatkan nilai kerjasama. Kemudian nilai analisis, di mana nilai analisis didapatkan ketika adik-adik mengidentifikasi nama-nama properti tari. Kemudian nilai kepercayadirian. Jadi nilai kepercayadirian ini didapatkan saat adik-adik tampil menari di depan kelas. Nah, yang ketiga, keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pelajaran hari ini? Hari ini saya belajar terampil menari dengan gerakan yang diajarkan oleh guru. Ini adik-adik isi sesuai dengan apa yang adik dapatkan hari ini ya. Berikutnya nomor 4 adalah apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Kalau kakak, saya akan menerapkan nilai-nilai yang saya pelajari hari ini. Selain itu, saya juga akan memulai hidup sehat. Berikutnya nomor 5, apa saja yang dapat kamu lakukan jika organ peredaran darahmu sehat? Saya akan melakukan kegiatan positif, menjaga kesehatan dengan berolahraga, dan mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Nah, berikutnya ya ini tugas untuk dikerjakan bersama orang tua. Ajaklah orang tuamu berbalas pantun. Tuliskan pantun yang diucapkan orang tuamu. Tuliskan juga pantun yang kamu ucapkan. Nah, di sini kakak membuat pantun seperti ini. Minum degan di warung Bu Hufat. Makan gorengan selagi hangat.
Belajarlah dengan giat agar bermanfaat, sebab hidup hanyalah sesaat. Nah, untuk pantun yang kedua, makan durian jangan lupa dibelah, minum dawet beralas tikar, bangun pagi menuju sekolah, menuntut ilmu supaya pintar. Nah, itu tadi adalah referensi jawaban yang kakak sediakan. Tapi adik-adik sangat bisa loh mengembangkan lagi jawaban-jawaban yang akan dicantumkan dalam buku adik-adik masing-masing. Sehingga jawaban yang kakak sediakan ini hanya digunakan sebagai pandangan dan referensi saja ya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.